Ratusan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar malam tadi dibubarkan tim gabungan Satgas Covid Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembubaran dilakukan karena melanggar jam operasional dan melanggar protokol kesehatan. Karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan melanggar jam operasional, sebuah tempat hiburan malam yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, digerebek tim gabungan Satgas Covid Kota Makassar malam tadi. Saat didatangi, petugas mendapati ratusan pengunjung tengah menikmati pesta dengan berkerumun. Oleh petugas, satu persatu pengunjung diminta untuk membubarkan diri keluar dari dalam ruangan. Itu berdasarkan laporan masyarakat bahwa sana terjadi membeludak pengunjung, makanya dari itu sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Kapolres Polrestabes, ya itu kita sepakat untuk langsung mendatangi, ternyata betul apa yang menjadi laporan itu betul adanya. Tidak hanya membubarkan kerumunan, Satgas Covid juga menyita sejumlah minuman keras dari dalam kafe dan beberapa fasilitas. Teguran juga diberikan kepada pengelola tempat hiburan untuk tidak beroperasi melebihi batas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, puluhan kafe remang-remang dan pasar malam tadi dirazia petugas. Razia digelar karena melebihi batas jam operasional yang ditentukan. Petugas gabungan TNI Polri dan Pol PP merazia sejumlah kafe remang-remang yang berada di Laut Dendang, Kecamatan Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Beberapa orang panik dan menghindar dari petugas dengan bersembunyi di atas loteng dan toilet. Razia ini digelar karena sejumlah kafe remang-remang beroperasi di jam yang melebihi batas. Oleh petugas, satu persatu orang dikumpulkan untuk diperiksa. Melaksanakan pengimbauan protokol kesehatan kepada warga masyarakat yang ada di Percusetuan ini untuk tetap mematuhi dan mematuhi juga instruksi daripada Gubernur Sumatera Utara. Selain kafe remang-remang, sasaran razia juga mengarah ke pasar malam dan kafe lainnya. Imbauan untuk tidak berkumpul dan kembali ke rumah diberikan petugas kepada ratusan warga yang masih berada di luar rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Meski dilarang pemerintah, masih banyak warga yang berkerumun di tempat-tempat wisata. Seperti di tempat wisata Sukabumi dan Tegal, di mana wisatawan berkerumun tanpa menjaga jarak. Kerumunan wisatawan saat liburan terjadi di Pantai Kebon Kelapa, Karanghawu 2, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Kerumunan terjadi baik di pantai maupun di area sekitarnya. Untuk mencegah kerumunan semakin bertambah, petugas gabungan membubarkan kerumunan. Kami himbau sekali lagi agar segera meninggalkan lokasi. Petugas mengimbau wisatawan untuk meninggalkan Pantai Karanghawu. Bagi wisatawan luar kota diarahkan keluar Pelabuhan Ratu, dan operasi penegakan protokol kesehatan digelar untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Kerumunan wisatawan juga terjadi di lokasi wisata pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah. Ratusan pengunjung tak sabar saling berdesakan, meski pengelola wisata telah membatasi jumlah pengunjung. Kerumunan terjadi hingga Pancuran 13, wisatawan lokal dan dari luar kota memadati taman wisata alam ini sejak pagi. Sejumlah pengunjung mengaku nekat berlibur meski di tengah pandemi. Pak, tujuannya apa Pak kesini Pak, Pancuran 13? Yang pertama yaitu berwisata, yang kedua kali untuk anak yang belum tahu biar tahu. Ya biar tahu untuk wilayah nih Mas. Wilayah. Pulau yang pada Bekesel. Terus juga pengen tahu mandi di sini. Gitu. Pak, ini kan masih pandemi ya Pak? Iya. Apakah khawatir Pak terpapar corona itu karena banyak orang kerumunan itu? Ya kalau khawatir, tapi insya Allah. Mohon perhatiannya. Ya, insya Allah. Ya. Untuk pengaturan pengunjung di Pancuran 13, kita kuota 182 orang Pak.
per 15 menit. Nanti untuk bergantiannya ada yang keluar berapa, nanti masuk berapa, seperti itu. Sementara di objek wisata Pantai Cimpago Purus, Padang, Sumatera Barat, pengunjung memadati destinasi wisata ini untuk bersuah foto dan bermain air. Namun sayangnya, masih banyak pengunjung yang abai dengan protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Lonjakan pengunjung ini terjadi sejak 2 hari terakhir, setelah objek wisata di kawasan ini kembali dibuka oleh pemerintah Kota Padang. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga menggunakan surat hasil rapid test palsu, 5 orang calon penumpang pesawat diamankan Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda, Surabaya. Petugas juga menemukan 9 calon penumpang positif COVID-19 dan melarangnya terbang. Satuan Tugas Pengamanan Bandara Juanda, Surabaya, Minggu siang mengamankan 5 orang calon penumpang karena diduga menggunakan surat rapid test palsu. Berawal dari kecurigaan petugas terhadap hasil scan barcode dan stempel klinik ataupun rumah sakit penerbit surat hasil rapid test calon penumpang, setelah diperiksa lebih lanjut, 4 calon penumpang diizinkan melanjutkan perjalanan karena hanya terjadi kesalahan input data. Sedangkan 1 calon penumpang tidak diizinkan terbang karena diduga sengaja memalsukan surat rapid test. Ya, ini kami dengan tim dari Satgas PAM di Bandara Juanda sedang dilaksanakan pendalaman. Intinya sejauh mana surat ini bisa dikeluarkan dari instansi tertentu. Ini kita sedang dalami. Sementara itu hasil tes Genos 19 di area Terminal 1 Bandara Juanda menemukan 9 calon penumpang positif COVID-19. Untuk mengkonfirmasi hasilnya, petugas meminta 9 calon penumpang tes swab PCR di rumah sakit di luar bandara, serta menjadwalkan ulang penerbangannya. Jadi dari total 20, pengulangan baru 9. Oh, baru 9 yang positif. Iya, jadi kita langsung arahkan ke PCR aja. Langsung PCR ya? Iya. Kalau setelah pengulangan masih terdeteksi positif, kita langsung arahkan ke PCR begitu. Sejak dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang, tercatat 600 calon penumpang yang menjalani tes Genos. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dari satu RT di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dievakuasi Satgas Penanggulangan COVID-19 pada Minggu sore. Warga yang dievakuasi adalah yang terkonfirmasi positif COVID-19 pasca mudik Lebaran lalu. Petugas gabungan dari Satgas Penanggulangan COVID-19 mendatangi sejumlah warga di RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang tengah menjalani mikro-lockdown pada Minggu sore. Satu persatu dari 56 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dijemput oleh petugas. Sebelum dievakuasi, warga diminta untuk menyiapkan barang bawaan mereka sebagai bekal untuk menjalani isolasi selama beberapa minggu ke depan. Warga dievakuasi menggunakan bus sekolah. Sejumlah kerabat dan keluarga tak dapat menahan kesedihannya saat melihat keluarga mereka dievakuasi petugas. Ya, yang akan diisolasi. Jadi itu terdiri dari 51 dewasa. Nanti wajib untuk melakukan isolasi di Wisma Atlet. 5 lansia akan diisolasi di Rumah Sakit Ciracas. Dan 10 anak-anak, tadi pertimbangan dari tim kesehatan, gugus tugas, tetap isolasi di rumah masing-masing karena orang tuanya negatif semuanya, sudah di swab. Sementara itu dari data yang diperoleh pihak kecamatan, jumlah warga di RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Minggu pagi bertambah menjadi 104 orang dari sebelumnya 80 orang. Selain tetap melaksanakan mikro-lockdown, petugas Kecamatan Cipayung juga akan melakukan penyemprotan desinfektan rutin ke setiap pemukiman warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu wilayah RT 006 RW 03 Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur masih menjadi zona merah setelah sebagian besar warganya positif COVID-19.
Sebagian besar warga RT 006 RW 03 Ciracas, Jakarta Timur diketahui positif COVID-19 berdasar pelacakan dari salah seorang warga yang positif COVID-19. Setelah menjalani perawatan di Wisma Atlet Kemayoran, saat ini tersisa 17 warga yang masih dirawat. Sebagai zona merah, RT 006 ditutup oleh Satgas COVID-19. Warga diminta tidak beraktivitas di luar rumah. Hari ini total 17 jiwa, 12 kakak yang masih dirawat di Wisma Atlet. Kalau proses swab sudah dilakukan seluruhnya 4 hari kebelakang kemarin, sehingga program berikutnya adalah memberikan vaksinasi khusus untuk usia 18 tahun ke atas. Pemirsa, warga positif COVID-19 di Perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat terus bertambah. Selain diberlakukan pengetatan aktivitas, Satgas COVID Kota Bogor akan mengevakuasi warga terpapar untuk diisolasi di gedung BPKP Ciawi. Petugas penanggulangan COVID-19 Kota Bogor terus melakukan penyemprotan disinfektan terhadap rumah-rumah warga di Perumahan Gria Melati, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan menyusul tingginya angka warga yang berstatus positif COVID-19 di perumahan tersebut. Meski sudah dilakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat, warga yang terpapar COVID-19 di perumahan tersebut terus bertambah. Sebelumnya, warga terpapar sebanyak 32 orang. Setelah diadakan tes swab antigen, jumlah warga positif bertambah total menjadi 46 orang. Jadi Gria Melati ini kita nyatakan kejadian luar biasa dan pembatasan aktivitas. Itu pertama. Yang kedua adalah kita pastikan juga jangan sampai klaster ini menyebar ke tempat yang lain. Karena itu kita fokus untuk memastikan petugas, pengunjung dan lain-lain ini dibatasi secara ketat. Sebagai langkah antisipasi agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain, selain memperketat kegiatan masyarakat, Pemkot Bogor akan mengevakuasi seluruh warga yang dinyatakan positif COVID-19 ke tempat isolasi di BPKP Ciawi Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Kuburan pasien COVID-19 yang dimakamkan petugas Satuan Tugas Penanganan COVID di tempat pemakaman umum di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dibakar warga. Warga mengaku kesal karena pihak Satgas tidak memindahkan kuburan tersebut ke tempat pemakaman khusus COVID-19. Sebuah kuburan dibakar di tempat pemakaman umum di Kelurahan Aek Tapang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Warga membakar kuburan ini sebagai bentuk protes karena Satgas COVID-19 Padang Sidempuan memakamkan pasien COVID-19 di dekat perumahan mereka. Ketua Satgas COVID-19 setempat menyebut pembakaran makam tidak benar karena yang dibakar adalah ban bekas. Sementara terkait protes warga yang meminta jenazah pasien COVID-19 untuk dipindahkan tengah dikaji. Kami kira kami tidak menjustifikasi setuju dan tidak setuju. Yang pasti pemakaman sudah dilakukan di sana, seluruhnya kita sudah lakukan sesuai dengan Permenkes dan protokol kesehatan. Kita ingin berdialog, menjelaskan kepada warga masyarakat di sekitar, dan kita juga mendengar aspirasi yang mereka sampaikan untuk kemudian kita cari win-win solusi jalan keluar. Tuntutan warga adalah agar dilakukan pemindahan makam. Ini sedang kita kaji agar tidak memberi dampak Bapak Ibu sekalian. Polres Padang Sidempuan dan Satgas COVID-19 telah mengundang warga untuk membahas penolakan dan tuntutan mereka. Warga bersikukuh meminta makam pasien COVID-19 itu dipindahkan. Tuntutan kami hanya satu, makam itu dipindahkan atau setidaknya dijauhkan dari rumah, dari pemukiman warga, karena menurut kami itu terlalu dekat dengan pemukiman warga. Tiba-tiba datang kuburan itu digali dalam waktu sekejap, 1 jam itu sudah siap, lalu mobilnya datang, mobil jenazah bersama BNPB berpakaian APD lengkap, membawa jenazah langsung dikuburkan tanpa ada koordinasi sama sekali, baik dengan warga, baik dengan kelurahan, dengan Kepling atau
Pemakaman jenazah COVID-19 terjadi pada Sabtu kemarin. Satgas menyebut pemilihan TPU atas permintaan keluarga yang telah berkoordinasi dengan pengurus TPU. Namun pemakaman ini diprotes warga karena tidak ada koordinasi dengan pengurus perumahan setempat yang jaraknya sekitar 10 meter dari tempat dikuburnya jenazah COVID-19. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kesedihan keluarga menyelimuti kedatangan jenazah Wakil Gubernur Papua, Clementinal, di Bandara Moses Kilangin, Timika pada kemarin siang. Upacara pemakaman akan digelar hari ini di pendopo milik mendiang mantan Bupati Mimika tersebut. Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Wakil Gubernur Papua Clementinal di Bandara Moses Kilangin, Timika pada Minggu siang. Usai upacara penjemputan, keluarga dan rombongan membawa jenazah Clementinal ke pendopo rumah negara. Setibanya di pendopo, kedatangan jenazah Wagub Papua ini disambut haru kerabat dan juga warga. Rencananya, upacara pemakaman akan digelar pada Senin pagi. Sebagai antisipasi kerusuhan, personil gabungan TNI Polri bersiaga di lokasi rumah duka yang juga berdekatan dengan kediaman Kapolda dan Wakapolda Papua. Memang terjadi pengerusakan terhadap rumah jabatan. Nah, kami sedang mendata, merinci, saya sudah minta nanti dari pemerintah apa-apa yang terjadi pengerusakan, termasuk mungkin hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang yang ada di dalam. Saya tidak bisa menyampaikan secara langsung, karena kita perlu proses pendataan yang secara akurat yang nanti dilakukan oleh pemerintah, juga pemerintah yang memperbaiki, termasuk nanti kepada pihak keluarga. Wagub Papua Clementinal meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta, Jumat kemarin. Jenazah almarhum diterbangkan ke Papua untuk dimakamkan. Kericuhan sempat pecah saat kerabat Clementinal mengamuk di rumah duka. Sejumlah pejabat daerah termasuk Kapolda Papua diserang saat memberikan arahan. Para pejabat daerah kemudian dievakuasi personil TNI dan polisi. Hingga kini, belum diketahui motif penyerangan ini. Dari Timika dan Jayapura, Chandri Andrew, Omega Bad Korombua, iNews melaporkan. Dalam konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Jawa Tengah, ada sosok kader yang tidak diundang dalam agenda acara, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun menyindir sosok yang dicari partai berlogo moncong putih adalah yang aktif di lapangan, bukan di media sosial. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar pertemuan dengan kadernya se-Jawa Tengah untuk persiapan jelang pemilu 2024. Namun salah satu kader sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak hadir. Bahkan dalam agenda acara tertera, seluruh kepala daerah dan wakilnya se-Jawa Tengah hadir kecuali Gubernur. Dalam konsolidasi yang digelar di Semarang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyinggung sosok yang dibutuhkan partai berlogo moncong putih ini. Ia mengatakan butuh sosok yang beraksi di lapangan, bukan hanya populer di media sosial. Kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya, yang ngedukungnya ada di lapangan. Puan juga menyinggung hasil kerja para kepala daerah yang jadi penilaian utama, terutama jelang pemilu presiden dan legislatif. Sementara itu, Ganjar Pranowo berada di Jakarta sedang menjajaki jalur sepeda di Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu, Tanah Abang Minggu pagi. Bahkan melalui akun Twitternya @ganjarpranowo, ia mengunggah video yang tengah makan mie dan mengenang masa-masa saat masih indekos. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nama Ganjar Pranowo terus bersaing dengan Menteri Pertahanan Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan juga Gubernur Jawa Barat. Dalam survei elektabilitas Capres 2024 yang dilakukan beberapa lembaga survei, sementara nama Puan tidak masuk di 6 besar.
Sesuai dengan Survei Nasional Puspol Indonesia pada pekan keempat April 2021 dengan 1.600 responden yang tersebar di 34 provinsi menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan mantan Capres 2019 Prabowo Subianto di teratas dengan perolehan suara 20,9%. Diikuti Anies Baswedan 15,4%, Ganjar Pranowo 13,8%, Sandiaga Uno 7,1%, serta Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 4,9%. Sementara itu, survei elektabilitas Capres 2024 oleh Akar Rumput Strategic Consulting terhadap 1.200 responden di 34 provinsi menunjukkan hasil yang tak jauh beda. Anies Baswedan mendapat dukungan terbanyak yaitu 17,01%, disusul Prabowo Subianto 14,31%, Ganjar Pranowo 11,25%, Sandiaga Uno 6,87%. Sedangkan Ridwan Kamil 5,86% dan Agus Harimurti Yudhoyono 5,55%. Memperingati 23 tahun reformasi, sejumlah aktivis 98 meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mengungkap aktor intelektual dalang kerusuhan 98 yang menyebabkan korban sipil hilang dan meninggal dunia. Acara pengukuhan pengurus DPN Barikade juga diminta menuntaskan pelanggaran HAM yang merenggut banyak korban jiwa dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Barikade 98 di Jakarta. Puluhan aktivis 98 menyatakan ultimatum kepada pemerintah untuk mengungkap dalang tragedi kerusuhan 98 yang telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka serta hilang. Barikade 98 mengaku banyak aktivis yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat sipil dan pelajar hilang dalam tragedi kerusuhan 98. Barikade 98 juga mencatat sebanyak 313 aktivis menjadi korban tragedi 98 yang hingga kini belum ditemukan. Para aktivis meminta pemerintah segera mengungkap aktor intelektual dari kerusuhan 98. 23 tahun lalu peristiwa gerakan reformasi 98. Ada 1.217 yang meninggal, 91 yang dinyatakan luka, dan 313 yang mayatnya masyarakat sipil, mahasiswa, pelajar yang hingga ini tidak pernah ditemukan. Nah, tentu kita ingin menyampaikan beberapa ultimatum bersamaan dengan pengukuhan pada hari ini, peringatan 23 tahun reformasi. Ada 5 ultimatum nasional. Ultimatum pertama adalah mendesak dan memberikan dukungan penuh pada pemerintahan Pak Jokowi untuk menuntaskan. 9 orang tewas dalam kecelakaan kereta gantung di dekat pegunungan Alpen, Italia. Kami akan hadirkan informasi dari mancanegara sesaat lagi.